Sebelum menjadi sosok luar biasa di dunia One Piece dan mengisi posisi Yonkou, ada beberapa hal besar yang Shanks pernah lakukan di masa lalu. Shanks merupakan salah satu karakter yang masa lalunya masih misterius dan para fans masih menantikan informasi tentang Shanks. Saat ini, Shanks merupakan karakter yang sangat dihormati oleh banyak orang. Namun, ada berbagai hal besar yang pernah Shanks lakukan pada masa lalu di dunia One Piece. Lalu apa saja itu? Berikut adalah pembahasannya. Poin yang pertama, yaitu bertarung melawan Dracul Mihawk. Sosok Dracul Mihawk terkenal sebagai ahli pedang terkuat di dunia One Piece, yang mana rasanya masuk akal jika kita melihat berbagai kedahsyatan dari apa yang sudah Mihawk hadirkan selama ini. Berkat kedahsyatan dari kemampuan berpedangnya, Mihawk pun kemudian mengisi posisi si Chibukai. Sebelumnya, Mihawk memiliki julukan sebagai pemburu angkatan laut. Seperti yang sudah kalian ketahui, Mihawk merupakan rival dari sosok Shanks. Mereka sering sekali bertarung satu sama lain, bahkan Mihawk sering mencari keberadaan Shanks untuk menantangnya berduel. Namun, hal tersebut akhirnya tidak lagi terjadi ketika Shanks kehilangan sebelah tangannya. Banyak fans yang kemudian penasaran seberapa dahsyat pertarungan Mihawk dan Shanks pada masa lalu. Poin yang kedua, yaitu bertarung melawan Blackbeard. Selain bertarung menghadapi Blackbeard, hal besar lainnya yang pernah Shanks lakukan di masa lalu adalah bertarung menghadapi Blackbeard. Sosok Shanks dan Blackbeard merupakan dua sosok Yonkou baru yang paling kuat dan mereka memiliki sejarah panjang. Mereka berdua pernah beberapa kali bertarung yang mana sayangnya belum dijelaskan secara gamblang dalam cerita. Namun, pertarungan pertama mereka terjadi ketika Blackbeard masih jadi kru dari Shiorhige, dan Shanks masih jadi bagian dari kru Roger. Saat itu, kedua kelompok bajak laut tersebut bertemu di sebuah pulau. Kemudian, mereka pun kembali saling bertarung yang mana salah satu pertarungannya membuat sebelah mata Shanks akhirnya terluka. Banyak fans yang penasaran dengan sejarah bekas luka tersebut. Poin yang ketiga, yaitu bertemu Uta. Uta merupakan sosok penyanyi yang terkenal di dunia One Piece, sekaligus juga antagonis utama dalam One Piece film Red. Sekitar 19 tahun lalu, keluarga Uta tewas dan diculik oleh kelompok bajak laut. Namun, dia berhasil kabur ke kapal kelompok bajak laut Rambun Merah dan diselamatkan oleh Shanks. Uta pun kemudian menjadi anak angkat dari Shanks dan seluruh kru bajak laut itu. Dalam filmnya diperlihatkan, bagaimana Uta merupakan sosok musisi bagi kru tersebut dan dia merupakan teman dekat dari Luffy serta rival dari Luffy untuk memperebutkan perhatian Shanks. Yang menarik adalah meskipun Uta sebenarnya adalah karakter non-canon pada awalnya, namun Uta kemudian muncul dalam bentuk siluet dalam manganya yang membuat Uta sekarang menjadi bagian dari canon One Piece dan mungkin akan muncul di akhir ceritanya. Poin yang keempat, yaitu bertarung di Edge War. Hanya ada sedikit bajak laut yang sanggup untuk menandingi sosok Goldie Roger, di mana salah satunya adalah Shiki the Golden Lion dari kelompok bajak laut Golden Lion. Shiki awalnya merupakan salah satu kru dari kelompok bajak laut Rocks. Yang menarik adalah Shiki nampaknya tertarik dengan sosok Roger, di mana hal ini membuatnya sering mengajaknya untuk beraliansi. Namun, Roger selalu menolak hal tersebut, yang kemudian sekitar 27 tahun lalu kelompok bajak laut Roger dan juga kelompok Shiki pernah terlibat pertempuran. Nama pertempuran yang terjadi di tengah laut ini bernama Edge War. Usia Shanks sendiri saat itu kemungkinan sudah mulai remaja. Dan yang menarik adalah meskipun Shiki menyerang dengan seluruh armadanya, kelompok Roger berhasil menang dan lolos dari pertempuran tersebut. Poin yang kelima, yaitu menjadi kru Roger. Salah satu hal paling besar yang pernah Shanks lakukan di masa lalu adalah menjadi kru Roger. Hal ini terjadi secara tidak sengaja. Dalam buklet 4 billion, terungkap jika saat Shanks masih kecil dia ditemukan oleh Roger di dalam sebuah peti harta karun yang dia dapatkan dari God Valley. Kelompok tersebut pun memutuskan untuk merawat Shanks, bahkan sampai dia tumbuh remaja. Hubungan Roger dan Shanks nampaknya sangat dekat, yang mana hal ini terbukti saat Shanks menangis di tubuh Roger saat dia pulang dari Laugh Tale. Dan dengan menjadi kru Roger hal tersebut benar-benar mengubah dan membentuk jalan hidup dari Shanks hingga sekarang. Contohnya bagaimana dia bisa menggunakan haki dan menggunakan pedang merupakan akibat dari Shanks yang jadi bagian dari kru Roger. Bahkan, Roger juga mewarisi topi jerami miliknya kepada Shanks. Poin yang keenam, yaitu mengunjungi berbagai tempat epik. Sebagai Raja Bajak Laut yang sudah mengarungi seluruh wilayah Grand Line, rasanya wajar jika Shanks sudah banyak mengunjungi berbagai tempat epik di dunia One Piece. Apalagi, Shanks sudah bergabung cukup lama dengan kelompok Roger. Misalnya, bagaimana Shanks dan kelompok Roger pernah mengunjungi Pulau Langit dan di sana mereka menemukan Belfi Bell yang merupakan bel emas penduduk Sandoria. Dalam kunjungan inilah Nico Robin kemudian menemukan apa yang ditulis oleh Kozuki Oden saat diminta oleh Roger. Shanks juga pernah mengunjungi tempat-tempat lain seperti Water Seven, Tequila Wolf, Sabaody, dan bahkan Pulau Manusia Ikan.
Namun, dalam perjalanan menuju Laugh Tale dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Buggy yang sakit demam parah saat itu. Poin yang ketujuh, yaitu membuat Buggy memakan buah iblis. Berbicara mengenai Buggy, dia dan Shanks merupakan dua kru yang pernah bergabung dengan kelompok Roger. Mereka tumbuh bersama di kapal Oro Jackson bersama dengan para kru lainnya. Meskipun mereka seringkali berdebat mengenai hal-hal konyol, namun mereka berdua sangat dekat. Shanks sendiri merupakan sosok yang bertanggung jawab atas Buggy yang memiliki kekuatan buah iblis bara-bara Nomi. Dalam sebuah penyerbuan, kru Roger menemukan buah iblis bara-bara Nomi. Ketika kemudian Buggy tahu tentang nilai buah iblis tersebut, dia pun berusaha untuk mencurinya. Buggy berencana untuk mengganti buah iblis tersebut dengan yang palsu. Tetapi, ketika Shanks memergoki hal tersebut dia justru memakan buah iblis yang asli karena panik. Buggy sendiri masih marah terkait hal tersebut karena, dia berpikir dia harus kehilangan kemampuan berenang yang mana sangat penting untuk mencari harta karun. Poin yang ke-8, yaitu melihat eksekusi Roger. Salah satu momen yang paling menyedihkan dan berat dalam hidup Shanks adalah melihat sosok ayah sekaligus kapten tewas di depan matanya. Roger memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak Angkatan Laut setelah dia merasa tidak lagi menemukan tantangan dalam hidupnya. Apalagi, setelah dia berhasil menuju Laugh Tale dan menemukan fakta bahwa kedatangannya terlalu cepat. Akhirnya, Angkatan Laut memutuskan untuk mengeksekusi mati Roger. Proses eksekusi mati ini dilakukan di Pulau Lockdown tempat asal dari Roger dan dilakukan secara terbuka. Dalam momen tersebut ada banyak sosok yang hadir, seperti Mihawk, Crocodile, Doflamingo, dan tentunya Shanks. Dia sangat terpukul dan sedih akibat kematian sang kapten, namun hal ini justru jadi awalan bagi Shanks untuk meraih namanya sendiri di lautan. Poin yang ke-9, yaitu membentuk kelompok bajak laut. Pasca Roger membubarkan kelompok bajak lautnya, akhirnya mereka pun berpencar. Ada yang memutuskan untuk pensiun dari bajak laut, seperti Crocus dan juga Rayleigh, namun ada juga yang kemudian membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Shanks dan Buggy adalah contohnya. Shanks sempat mengajak Buggy untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya, namun dia menolak. Seiring berjalannya waktu, kelompok bajak laut rambut merah yang dipimpin oleh Shanks berhasil untuk meraih popularitas yang luar biasa di lautan. Puncak dari popularitas dari Shanks di lautan adalah bagaimana kemudian dia ditunjuk untuk menjadi salah satu dari 4 penguasa samudra alias Yonko. Shanks sendiri berhasil merekrut nama-nama hebat seperti Yasop dan juga Ben Beckman. Poin yang ke-10, yaitu mencuri buah iblis. Hal besar yang pernah Shanks lakukan di masa lalu yang terakhir adalah mencuri buah iblis. Momen mencuri buah iblis ini nampaknya menjadi momen titik balik dari seluruh apa yang terjadi di dunia One Piece. Shanks dan kelompoknya mencuri buah iblis Nika puluhan tahun lalu, di mana saat itu buah iblis tersebut sedang dijaga oleh Chipper Paul dan salah satunya adalah Who is Who. Masih belum ada informasi mengapa kemudian Shanks perlu mencuri buah iblis tersebut dan apakah dia akan memakannya sendiri atau akan diberikan kepada orang lain. Namun, buah iblis tersebut kemudian tidak sengaja termakan oleh Luffy. Dan akhirnya, semua berjalan seperti yang kita ketahui saat ini. Berkat buah iblis tersebut, Luffy pun mampu untuk membawa perubahan besar di dunia. Shanks merupakan salah satu karakter berpengaruh di dunia One Piece. Perkembangan karakternya bisa dibilang sangat menarik, di mana pada awalnya dia merupakan sosok kru dari kelompok bajak laut Roger. Tetapi, dia berhasil membuktikan jika dia juga mampu mendapatkan popularitasnya sendiri di lautan.